Selamat malam saudara, wacana perubahan ambang batas parlemen muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan Perludem. MK menilai ambang batas 4% tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi. Karenanya MK meminta agar pembuat undang-undang merevisi ketentuan ambang batas 4%. Sebagian partai politik setuju jika ambang batas 4% dipertahankan bahkan dinaikkan. Tapi ada pula partai yang meminta ambang batas diturunkan atau bahkan dihilangkan. Lalu berapa idealnya angka ambang batas parlemen, perlu diturunkan atau justru dinaikkan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Dev Laksono, politisi Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam dan selamat datang Dede Prayudi, politisi PSI. Siap, terima kasih. Selamat malam dan selamat datang Yadi Suryadi Putra, politisi Partai Gelora. Selamat malam. Kami juga kehadiran panelis malam hari ini Ahmad Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat malam. Juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Gunadarma, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Pancasila. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Pemilu tahun 2017 terkait ambang batas parlemen. Maka sebagai konsekuensi yuridisnya, norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat, conditionally konstitusional, sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2029. Ini berarti ambang batas parlemen 4% harus diubah sebelum pelaksanaan pemilu 2029. Putusan ini pun menuai pro dan kontra di kalangan partai politik peserta pemilu. Ada yang menyambut gembira dan meminta ambang batas diturunkan atau dihapuskan. Tapi ada pula yang justru ingin ambang batas dinaikkan. Kajian kami mengatakan bahwa penyederhanaan partai politik tetap diperlukan. Karena itu cara atau pintu yang paling dianggap tepat ya threshold. Itu pemikiran kami. Threshold itu sekarang kan 4%. 4% apakah mau dinaikin apa tidak, ya nanti kami kaji. Kalau menurut kami ya sebaiknya dinaikkan. Kenapa kami mengusulkan 2,5%? Kembali ke rumusan pertama kali parliamentary threshold diberlakukan di 2009. Artinya kembali ke 2,5? Kembali ke 2,5. Itu bukan karena ketiga kecil gitu ya? Oh tidak, 4 ya? Tidak, bukan soal itu. Karena putusan MK itu bukan hanya untuk partai politik, tapi bagaimana menyelamatkan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada partai, tetapi tidak ada perwakilan di DPR. Di sisi lain, Perludem, pihak yang mengajukan uji materi undang-undang ini tidak meminta ambang batas parlemen dihilangkan, hanya disesuaikan. Ketika kemarin kami melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, kami tidak meminta itu dihilangkan, tapi penghitungannya dengan cara yang bisa dirasionalisasi dengan merujuk kepada beberapa literatur begitu ya. Nah gini ya, ambang batas parlemen adalah sebuah mekanisme seleksi dalam kontestasi di sistem demokrasi. Tapi bisa jadi aturan ini masih layak untuk tetap digunakan. Namun yang harus diperhatikan adalah besaran ambang batas ini, yang harus diputus dalam kajian yang mendalam, agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya rasional dan masuk akal, tapi juga tidak mengangkangi demokrasi dan mengabaikan suara rakyat yang sudah diberikan. Kita akan bahas di Dua Arah. Jadi ambang batas parlemen ini dinaikkan atau justru baiknya diturunkan? Saya ke Bang Dev dulu. Jadi perlu nggak sih sebetulnya ambang batas parlemen ini diubah? Nah, ini untuk bilang perlu tidak berapa persen apa. Nah, kita harus lihat dulu sejarahnya, historinya ya, dari sepanjang reformasi Indonesia. Pemilu di era reformasi kan dimulai tahun 99. Itu tidak ada parliamentary threshold. Waktu 2004 juga tidak ada, jadi masih bebas. Parliamentary threshold baru mulai itu di 2009, terus dinaikkan di 2014.
terus juga di 2019 kemarin tetap sama juga berlaku di 2024 ini. Nah, kenapa itu ada parliamentary threshold? Itu kenapa tujuannya adalah untuk mempersimpel sistem pengambilan politik di dalam parlemen itu sendiri. Bahkan tadinya itu parliamentary threshold kan sekarang hanya berlaku di tingkat pusat. Tadinya itu mau didorong sampai dengan tingkat kabupaten kota. Nah, jadi dengan itu maka akan juga memperkecil jumlah populasi partai di dalam parlemen itu. Nah, terus banyak juga yang mengatakan bahwa banyak suara terbuang, suara terhilang. Akan tapi mesti dipikir juga diingat ya, bahwa setiap anggota dewan itu tidak hanya bersuara bekerja untuk konstituen yang memilihnya dia saja, tapi dia tuh harus bekerja mengabdi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya wakil rakyat dari Jabar 8, saya dari Partai Golkar. Akan tapi saya tidak boleh bekerja hanya untuk kepentingan Partai Golkar saja. Saya harus bersuara bekerja untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahkan di luar dari masyarakat Jabar 8, dari Indonesia secara utuh. Karena saya mewakili masyarakat Indonesia secara utuh. Nah, parliamentary threshold itu digunakan supaya jumlah partai itu tidak terlalu banyak sehingga pengambilan keputusan tidak terlalu bertele-tele. Baik, sekarang gini, kembali ke pertanyaan saya, perlu nggak ini diubah? Nah, ya ini saya baru mau jawab, tapi sudah dipotong. Nah, biasanya yang motong lawan bicara, tapi ini MC yang motong, maaf, hostnya. Nah, itu perlu diubah apa tidak, itu tergantung bagaimana dari sistem politiknya yang berkembang. Nah, kita ini untuk lebih mendewasakan masyarakat kita, mempercepat sistem pengambilan keputusan dengan memperkecil jumlah populasi partai sehingga mengambil keputusan tidak perlu berpindah berpanjang fraksi sehingga fraksi yang ada bisa lebih cepat mengambil kebijakan. Akan tapi sebenarnya dengan koalisi pemerintahan yang besar, mengambil keputusan pun juga tidak bertele-tele. Itu bisa diambil dengan cepat juga. Jadi intinya perlu diubah nggak? Ya itu kembali ke kebijakan secara keseluruhan. Karena nggak bisa ditanya langsung sekarang perlu tidak berapa. Nah karena harus ada pendalaman dulu dampaknya seperti apa. Saya ke Mas Yadi. Jadi kalau melihat keputusan MK perlu diubah, kalau menurut Anda perlu dinaikkan atau perlu diturunkan? Ya MK sudah memutuskan ya dengan putusan 161 PUU 2023 bahwa parliamentary threshold 4% itu tidak disertai dengan basis argumentasi untuk menuju pada satu goals utama daripada ditetapkannya ambang batas penyederhanaan partai politik semisal atau penyederhanaan proses politik itu kan tidak tercapai dan itu terbukti di dalam keterangan pemerintah dan keterangan DPR di dalam putusan MK. 4% itu tidak ada basis argumentasi. Saya mau menarik sedikit Mbak tentang cara kita membaca legal reasoning daripada MK. Putusan MK 90 yang ribut di dunia ini terkait dengan lolosnya Mas Gibran sebagai salah satu konsekuensinya, saya langsung menulis di kolom opini Kompas tuh Mbak. Satu judul tulisan berjudul Idu Geni Putusan MK dan Runtuhnya Ambang Batas Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold. Ini adalah yang kita lihat hari ini, saya sudah membaca bahwa ini pasti akan kejadian, parliamentary threshold itu pasti akan dikoreksi. Itu basisnya legal reasoningnya ada di dalam putusan MK 90. Makanya saya merayakan putusan MK 90 itu. Kalau kita membaca putusan MK setidaknya ada dua hal. Yang pertama ada yang namanya amar. Salah satu amarnya konsekuensinya lolosnya Gibran. Tetapi yang kami rayakan dari Partai Gelora saat itu adalah pertimbangan daripada putusan MK yang membuat Mas Gibran lolos. Pertimbangan itu ada yang namanya ratio decidendi, Mbak. Ratio decidendi itu adresatnya justru pada MK. Kalau amar putusan, adresatnya adalah ada pada DPR dan pemerintah untuk melaksanakan putusan, tetapi positioning majelis, adresatnya justru pada majelis sendiri. Ratio decidendi itu adalah alasan hukum, argumentasi hukum, legal reasoning yang membuat MK berposisi pada satu positioning pertimbangan hukum tertentu. Sebagai tafsir konstitusional, apa itu? Intinya yang disampaikan oleh MK di dalam putusan 90 adalah bahwa segala sesuatu yang terkait dengan kepemiluan hubungannya dengan kedaulatan rakyat, karena ini batu ujinya adalah pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Poinnya ada dua. Yang pertama adalah to give opportunity and abolish restrictions. Maka segala hal yang membatasi dan tidak memberikan peluang kepada rakyat menentukan sendiri daulatnya, maka itu harus dihilangkan. Untuk itulah kemudian Mas Gibran maju
Tetapi positioning legal reasoning itu pasti akan berlaku karena putusan dan pertimbangan MK itu sifatnya adalah ultimate interpretation. Itu artinya kenapa sesuatu yang berjalan sampai jangka panjang, MK tetap pada posisi itu bahwa apapun yang menghalangi daulat rakyat itu harus dihilangkan. Itulah positioning terakhir MK. Itu artinya gini, kenapa artinya jadi alasan Gelora meminta bahkan PT itu dihapuskan sekalian? Itu konsekuensinya pasti akan terhapuskan PT karena itu adalah to abolish restriction. Ambang batas baik di parlemen ataupun di presiden pasti harus dihilangkan berdasarkan pada legal reasoning putusan MK 90. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, kalau tadi Mas Yadi sempat katakan impact-nya bisa saja sampai dihapuskan. Kalau menurut Anda perlu dihapuskan, hanya cukup disesuaikan atau justru dinaikkan? Ya, putusan dari Mahkamah Konstitusi kali ini memang setidaknya di basis paling dasar setidaknya akan membuka ruang bagi evaluasi sistem kepemiluan sehingga kemudian tidak lagi kemudian nanti perdebatan di Komisi 2 menjadi gamang. Karena kemarin kalau misalnya kita merujuk di 5 tahun yang lalu itu dinamikanya itu menjadi labil. Yang ada itu materi tentang konteks mengulur 3 periode dan lain sebagainya. Akhirnya di momentum 2017 yang harusnya undang-undang tentang pemilu itu direvisi, itu kemudian alfa semuanya, hilang semuanya. Nah begitu kemudian sekarang ada momentum dari MK, seharusnya nanti kemudian ada momentum untuk merevisi secara lebih sistematis. Nah adapun kemudian tadi terkait dengan pertanyaan, ini menjadi sebuah proses yang agak menggamangkan ya. Karena bagaimanapun juga di fase awal kalau misal kita merujuk pada materi pertimbangan MK itu meminta supaya ambang batas yang diubah ke depan harus berkelanjutan. Makna berkelanjutan itu apa? Apakah dinolkan ataukah kemudian cukup diatur dengan angka yang dalam tanda kutip negotiable 1%, 2,5%, kembali lagi kepada momentum yang sebelumnya ataukah berapa? Nah, yang kedua, meskipun tadi diminta untuk aspek keberlanjutan, juga tetap diminta untuk memperhatikan prinsip proporsionalitas dan memastikan tidak menghilangkan konversi banyak suara yang hilang. Nah, di sini yang kemudian menjadi agak problematik. Dalam konteks ini tentu kalau misal bicara prinsip proporsionalitas, pengennya juga banyak yang kemudian bisa terselamatkan. Apalagi ini juga merepresentasikan bagaimana multikulturalisme politik dalam masyarakat kita harus banyak terwadahi. Tetapi kalau misal kemudian batasan itu dikembalikan kepada DPR dan DPR sendiri kemudian sepertinya partai-partainya Mas Dev, partai-partai besar berprinsip bahwa ini open legal policy. Artinya ya nanti akan dikembalikan pada partai-partai besar yang mengatur ulang undang-undang pemilu di pembahasan nanti. Problemnya kalau misal kita cermati, partai-partai besar most likely, besar kemungkinan akan mempertahankan dominasinya. Mereka tidak mau diturunkan secara drastis. Di sisi yang lain, sebagai bagian dari amanah Mahkamah Konstitusi, juga ekspresi dari partai-partai yang secara elektoral masih terbatas, tentu juga mengharapkan ini bisa menjadi bagian dari pintu yang terbuka untuk masuk ke gelanggang pertarungan. Itu dia, ini jadi pintu terbuka yang masuk ke gelanggang pertarungan. Mas Uki, buat PSI yang hampir, saya katakan ya, hampir 2 kali gagal masuk ke parlemen, ini jadi angin segar buat PSI? Ya, ini di luar kepentingan PSI sih sebenarnya ya. Jadi sewaktu 2019 pemilu baru berakhir, PSI itu sudah mengusulkan supaya ambang batas itu dihapuskan saja. Jadi kayak begini, ambang batas itu kan dalam perdebatannya sewaktu undang-undang tersebut atau pasal di dalam undang-undang tersebut dibuat, itu ingin melakukan penyederhanaan. Itu prinsipnya, penyederhanaan di dalam DPR. Ya. Namun kemudian ketika kita melihat putusan MK, kemarin lusa atau kemarin sebelumnya saya lupa persisnya, itu disebutkan bahwa prinsip penyederhanaan ini tidak boleh terlalu, quote unquote terlalu, melanggar prinsip proporsionalitas ketika kita berbicara soal penghitungan suara kursi dari caleg-caleg yang akan lolos ke DPR. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kami mencatat di sini ya, bahwa ada sekitar 13 juta lebih suara ya yang kemudian quote unquote terpaksa terbuang atau sekitar 9,7% suara rakyat Indonesia yang terpaksa terbuang karena adanya ambang batas. Nah, apa ini maksud prinsip proporsionalitas? Prinsip proporsionalitas ini kan prinsip ketika seorang caleg ya dihitung suaranya menggunakan
metode penghitungan yang kali ini disebut Seinlig ya, Baik. itu seharusnya dia lolos gitu. Namun kemudian ketika ya ambang batas ini diterapkan, caleg-caleg tersebut yang mewakili suara rakyat menjadi tidak lolos. Oke, sekarang gini, Mas Uki, kalau tadi Mas Umam sempat katakan ini nanti keputusannya akan ada di partai besar dan partai besar punya kecondongan untuk justru bukannya menurunkan atau justru bahkan menaikkan agar tidak terlalu ramai yang ada di parlemen. Ya, bagaimana responnya? Saya pikir nanti itu... usai jeda di Duara. Bisa juga akan menyimpang karena MK tiba-tiba mengembalikan rumusan itu kepada DPR, open legal policy. Pemain mengatur ketentuan itu sendiri. Bukan tidak mungkin, Pak Jarod, mohon maaf, ini akan kecenderungan ada di partai-partai besar. Karena mereka akan menentukan. Anda kembali bersama kami di Duara. Dan sudah bergabung bersama kami di sini Yanuar Prihatin, politisi PKB. Selamat malam. Saya ke Mas Uki. Jadi pertanyaan saya sama seperti kurang lebih yang dinyatakan tadi Ferry Amsari. Jadi pemain mengatur sendiri permainannya. Itu gimana nanti kalau ambang batasnya justru dinaikkan bukan justru diturunkan? Enggak, kita harus melihat lagi ya. Putusan MK itu enggak cuma membatalkan pasal terkait dengan parliamentary threshold di Undang-Undang Pemilu tahun 2017 lalu. Tapi juga di sini ada 5 poin ya. Dan terkait dengan pertanyaan Mbak Livi tadi itu ada di poin kelima, yaitu libatkan semua kalangan termasuk partai non-parlemen. Itu adalah putusan MK. Ya, sehingga kalau dari PSI sendiri sih kami menyambut antusias, tapi ini bukan soal positioning PSI yang kaitannya dengan kepentingan pragmatisnya PSI dan lain-lain ya, karena di 2024 ini kami masih menyimpan keyakinan kami akan lolos. Nah, ini adalah soal prinsip penyederhanaan itu tidak boleh melanggar prinsip proporsionalitas. Jadi kalau di dalam iklim demokrasi itu kan kita menganut filosofi Vox Populi Vox Dei ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan hanya karena ingin menyederhanakan, lalu kemudian kita quote unquote sekali lagi itu membuang-buang suara rakyat. Gitu. Sehingga suara rakyat yang terbuang ini membuat apa ya namanya ya, keterwakilan rakyat Indonesia di parlemen itu menjadi semakin diminimalisir hanya karena ingin menyederhanakan. Padahal kalau kita ingin menyederhanakan ada cara lain. Misalnya penyederhanaan sistem pemfraksian misalnya seperti itu ya. Baik. Misalnya jumlah kursi untuk satu fraksi itu ditingkatkan. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya yang kedua, caleg-caleg yang lolos ke parlemen, ya, tapi di mana dia tidak lolos ambang batas sehingga ambang batas tetap ditetapkan sekian, itu adalah caleg-caleg yang kemudian mereka memiliki fraksinya sendiri. Oke, itu saya akan lemparkan ke Mas Yanuar. Mungkin nggak itu terjadi? Saya kira clearkan dulu soal putusan MK ya. MK itu hanya merefer soal 4%. 4% perlu dikoreksi, itu catatan besarnya. Dikoreksinya kapan? Sebelum pemilu 2029. Artinya yang sekarang masih 4%. Itu satu. Kemudian yang kedua, MK tidak pernah menegaskan bahwa PT itu ke 0%. Jadi MK sama sekali tidak memberikan panduan atau rujukan bahwa PT-nya harus sekian, enggak. Bahkan MK memutuskan itu diserahkan kepada normanya kepada pembuat undang-undang. Artinya apa? Kalau pembuat undang-undang yang nggak ada pilihan, itu kan pemerintah dan DPR. Kalau DPR itu artinya praksi-praksi. Ya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa kok pemain merumuskan PT, ya memang aturannya begitu. Bahwa undang-undang itu dirumuskan oleh DPR dan pemerintah. Seperti apa nanti besarannya, tentu saja nggak bisa kita kalkulasi pada hari ini. Karena ini banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama faktor akademiknya, yaitu soal rasionalitas, soal argumentasi, kemudian soal-soal yang berkaitan dengan proporsionalitas, kedaulatan rakyat, itu aspek akademiknya. Sehingga MK pun memberikan catatan, tolong kalau angka diputuskan, basis akademiknya jelas gitu kira-kira. Tidak seperti yang kemarin. Itu satu. Yang kedua jangan lupa, parlemen itu lembaga politik. Dan pemerintah juga itu instrumen politik, lembaga politik, 3 cabang kekuasaan yang ada di Indonesia. Jadi apapun ceritanya, perbincangan soal parliamentary threshold, selain basis akademik tadi, selalu ada namanya kepentingan-kepentingan politik. Dan itu kan susah kita hindarkan. Nah itu yang saya tanyakan, kalau kepentingan politiknya PKB maunya PT-nya dinaikkan atau justru diturunkan? Waktu sebelumnya
rencana merevisi undang-undang ini sebelum pemilu hari ini yang kemudian pemerintah membatalkan, itu PKB sudah memberikan lampu hijau bahwa kita siap untuk menurunkan PT itu. Oke. Sudah siap menurunkan PT itu. Pada waktu undang-undang ini mau direvisi, tapi pemerintah kan kemudian membatalkan sepihak. Oke. Mas Yadi, angin segar dong kalau PKB sekarang udah bilang dia setuju mau diturunkan? Ya, itulah PKB. Tapi angkanya belum ya. Tapi angkanya belum. Karena basicnya dari rakyat ya. Jadi intinya itu kita harus melihat pada falsafahnya. Falsafahnya apa sih dari putusan MK tentang daulat rakyat di satu sisi, yang kedua adalah agar penyederhanaan proses politik di DPR juga tetap gitu. Jadi dua itu arah daripada putusan MK itu. Jangan sampai ada daulat rakyat yang terbuang sia-sia. Mas Uki katakan tadi 2009 itu 13 juta suara rakyat Indonesia terbuang. Padahal antara daulat rakyat dengan siapa yang berkuasa itu harus engage. Tunggu, kita clearkan dulu, penyederhanaan itu artinya PT-nya dinaikkan atau justru dihilangkan? Tidak harus dengan parliamentary threshold. Oke, justru dihilangkan. MK memang mengatakan bahwa iya ada peluang parliamentary threshold untuk penyederhanaan, tetapi faktanya 2009 2,5% ambang batas ditetapkan itu 9 partai politik. Ketika dinaikin 3,5% pada tahun 2014, partai politik di dalam parlemen justru jadi 10. Jadi tidak ada hubungan antara naik turunnya angka dengan penyederhanaan dan jumlah partai politik di DPR. Yang terjadi justru 13 juta suara rakyat Indonesia tidak punya keterwakilan di dalam kekuasaan. Itu tidak boleh di dalam daulat demokrasi kita. Tetapi poin saya di sini, Mbak. Penyederhanaan itu tidak harus dengan ambang batas. Penyederhanaan itu ada banyak cara. Contoh misalnya pendapilan. Ini pemilu 2024, Mbak. Ini pemilu yang paling brutal dalam hal pileg. Kalau presiden hanya ada 3 calon, rakyat langsung tahu siapa calon. Tetapi di dalam pileg, itulah terjadi proses politik gara-gara sistem pendapilan yang seperti hari ini. Saya semisal atau teman-teman bertarung 18 partai politik di satu dapil, ngerebut 10 kursi. Ada 180 orang, rakyat pemilih tidak cukup waktu untuk mengetahui calon-calonnya. Nah, cara menyederhanakannya adalah tanpa harus dengan ambang batas, kita ke depan cukup dengan satu kursi, satu kabupaten direbut oleh 1 orang caleg per partai. Sehingga tidak perlu internal parpol juga tengkar hari ini. Gitu. Baik, Mas Dev. Mungkin nggak tambah PT seperti yang tadi Mas Yadi katakan? Ya, dari kita lihat sejarahnya ya, waktu pertama kali reformasi digulirkan, ada sejumlah senario yang diciptakan oleh MPR pada saat itu ketika melakukan revisi terhadap Undang-Undang Dasar. Apakah kita mau menggunakan sistem yang seperti sekarang atau kita menggunakan sistem yang seperti di Jerman, ya seperti ada yang party list, itu sama juga ada yang dari popular list. Jadi ada banyak cara untuk memang menjalankan roda demokrasi di Indonesia sehingga masyarakat itu benar-benar terwakili. Pertama, bila dikatakan suara sia-sia tidak terwakili, itu saya nggak sepakat. Karena seperti tadi saya bilang bahwa setiap anggota DPR itu menyuarakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya partainya saja, tidak hanya masyarakat yang memilih dia saja. Dia itu mewakili semuanya dan dia harus menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, itu satu. Lalu kedua, penyederhanaan sistem ini dengan didorongnya parliamentary threshold itu memastikan bahwa populasi di parlemen, ya, populasi partai, populasi fraksi itu dengan jumlah yang cukup signifikan. Jadi ketika mengambil keputusan, ketika harus ada voting, setiap fraksi itu benar-benar memiliki jumlah kekuatan yang signifikan untuk membuat atau mendorong semua agenda-agendanya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan elit saja. Saya ke Mas Uki, jadi nggak mesti diwakilkan oleh orang yang dipilih, tapi orang yang ada di dalam bisa mewakili seluruh rakyatnya, kurang lebih gitu kata Mas Dev. Iya, itu sangat ideal ya. Maksudnya secara de jure memang seharusnya begitu. Saya nggak membantah Mas Dev gitu, tapi kita nggak bisa bohong bahwa secara de facto para wakil rakyat ini kerap kali menjelma menjadi wakil partai ketika berdiskusi di forum-forum resmi di DPR, misalnya seperti itu ya. Saya bisa mengambilkan contoh yang paling konkret lah. Mohon maaf, orangnya nggak ada di sini, tapi saat itu ada seorang anggota DPR yang mengatakan bahwa sebelum saya bilang dia mengatakan apa, tapi ketika dia berinteraksi dengan Prof. Mahfud MD, saat Prof. Mahfud itu menanyakan, mohon di DPR itu segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset ya. Nah,
seorang anggota legislatif tersebut dengan gamblang mengatakan bahwa kalau Anda mau rancangan undang-undang ini disahkan, jangan di sini tempatnya. Silakan hubungi ketua umum kami. Ya, kalau saya di sini bergerak ke sana dan ke sini, ya betul. Kalau saya bergerak ke sana dan ke sini, kemudian ketua umum kami telepon, saya bisa habis nanti. Kurang lebih seperti itu ya. Dan beliau bahkan menyatakan bahwa Korea di sini hanya manut kepada ketua umum. Jadi inilah de factonya. Ini apa yang diucapkan Mas Dave tadi memang sesuatu yang saya nggak mau bantah ya. Tapi saya harus mengkategorikan statement tersebut sebagai statement yang normatif, sebagai statement yang berlaku secara de jure. Tapi secara de facto nggak seperti itu. Tapi apakah ketua umum partai bisa atau berani melawan daripada keinginan rakyat? Pasti ketua umum partai kan maunya akan mengikuti kemauan rakyat, bukan hanya kemauan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak mengikuti kemauan rakyat akan dihukum di pemilu yang akan datang. Nah, jadi pasti kebijakan partai sesuai dengan kondisi kemauan rakyat. Nah, gimana tuh Mas Uki? Ya, itu adalah persoalan lain soal ketua umumnya mau arahnya kemana. Tapi kan bahwa kemudian si anggota dewan tersebut mewakili rakyat, secara de jure emang betul kok. Ya, secara aturan itu memang betul kok. Tapi secara de facto ya itu kerap kali dilangkahi. Artinya memang kerap kali anggota legislatif itu memang mewakili kepentingan partai atau bahkan sangat-sangat disetir oleh ketua umumnya gitu. Saya nggak pernah menemukan kasus soal partai lain yang begitu gamblang. Tapi soal rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah semenjak 2008 bolak-balik prolegnas, artinya sudah berapa tahun? 16 tahun itu nggak pernah disahkan. Itu membuktikan bahwa apa? Bahwa wakil rakyat kita ini nggak selalu mewakili kepentingan rakyatnya, melainkan kepentingan partainya atau ketua umumnya. Kalau gitu saya tanyakan ke Mas Umam, jadi masih perlukah PT? Nanti dijawabnya usai jeda di Dua Arah. Lag atau gap pengetahuan yang besar ini yang membuat akhirnya kompetisi di pemilu legislatif, mohon maaf ini ya, lebih banyak pada bantuan sosial, money politik gitu kan Mas. Sehingga akhirnya ya tentu saja ngomongnya sudah harus ngomong kapital kan akhirnya, ekonomi kapital kan gitu. Partai yang punya ekonomi kapital tinggi, yang lebih established, yang lebih mapan, tentu akan punya daya kompetisi yang jauh lebih tinggi, dan ini tentu menyulitkan partai-partai baru. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Jadi tadi kalau menurut Pak Kunto, PT itu justru membuat katakanlah konflik untuk memperebutkan suara itu jadi semakin besar, money politik salah satunya. Jadi sebetulnya PT itu harusnya dihilangkan atau justru di-adjust saja cukup? Begini Mbak Livi, kalau kita merujuk pada riset yang dilakukan oleh Scott Manwaring di beberapa negara, memang sistem presidensial ketika digabung dengan sistem multipartai itu akan cenderung menciptakan turbulensi politik yang cukup intens. Nah, itulah kenapa kemudian dulu asbabul wurud dibuatnya parliamentary threshold 4% misalnya, itu adalah upaya untuk melakukan penyederhanaan partai dalam konteks multipartai yang sifatnya sederhana, tidak terlalu kompleks. Karena di momentum itu, saya masih ingat betul perdebatan di Komisi 2 waktu itu, ketika kemudian banyak partai-partai kecil yang tergabung dalam fraksi yang waktu itu memang tidak dianggap mampu melampaui ambang batas yang cukup memadai, itu cukup banyak manuver. Dalam tanda kutip politically centil. Nah, situasi itu yang kemudian menciptakan cukup banyak dinamika di parlemen yang kemudian menyasar pemerintahan waktu itu, yang kemudian memunculkan ide, kalau misal demikian situasinya, maka kemudian lakukan penyederhanaan partai. Nah, muncul kemudian kebijakan bersama di Komisi 2 untuk dibuat parliamentary threshold 4%. Dan 4% itu adalah angka yang sebenarnya cukup moderat ya. Kalau misal kita merujuk di beberapa negara-negara Eropa, mulai dari yang angkanya yang sangat ekstrim misalnya 10% di Turki, atau yang angka yang sangat kecil praktis hanya 1% bahkan kurang, itu sebenarnya tidak ada aturan baku berapa persen, tergantung pada dinamika kemudian seberapa kemudian di masing-masing sistem politik partai-partai kemudian menyepakati itu. Nah, maka pilihannya dua. Apakah kemudian fokus pada konteks representativeness? Kalau memang yang ditekankan adalah aspek representativeness, maka kemudian aspek proporsionalitas tadi itu penting untuk dipertimbangkan. Karena bagaimanapun juga 12 juta, 18 juta suara yang hilang, mospro, mubazir, itu kemudian menjadi sebuah pertanda hilangnya
akuntabilitas dalam konteks suara rakyat. Tetapi kalau misal kemudian fokusnya dalam konteks governance stability, bagaimana kemudian mekanisme dalam pengambilan keputusan di DPR akan jauh lebih mudah dilakukan lobby, dilakukan netralisir pendisiplinan dari proses-proses yang agak turbulens itu, maka itu menjadi pilihan. Tetapi sekali lagi di DPR besar kemungkinan di sini Pak Yanuar sepertinya memberi angin surga kepada teman-teman di sisi kanan. Tapi besar kemungkinan begitu nanti masuk dalam konteks pembahasan yang real di Komisi 2 dalam revisi di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, saya pikir dinamika dari partai-partai besar akan tetap mencengkeram itu untuk tetap mempertahankan. Benar nggak tuh Pak Yanuar? Nanti akhirnya partai besar akan mencengkeram juga. Itu tanya ke partai besar, Mbak. Tapi saya catatannya PKB bukan partai besar kan? Catatannya begini, bahwa parliamentary threshold ini sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa MK tidak pernah mengendorse 0%. Ini dulu catatannya. Jadi penting Pak ini sebagai panduan. Kemudian yang kedua, kita masih ingat ya Pak Umam pemilu 2000 yang sebelumnya, 14, yang sebelum 19. 2019, yang PT-nya 3,5%. 2009. Itu angka suara yang terbuang itu kurang dari 3 juta Pak. Enggak, itu 13 juta Bang itu. Enggak, itu 13 juta itu pemilu kemarin, 2019. 2014. Yang 2014 itu kurang dari 3 juta. Cobalah dicek ini. Ini kenapa bisa terjadi? Padahal PT-nya lumayan juga 3,5%. Sehingga saya berkata bahwa ketika kita mendiskusikan PT, enggak cukup hanya debat soal angka Pak. Jadi ada juga variabel lain yang harus kita pertimbangkan. Contoh misalnya, kalau untuk menyelesaikan suara terbuang, itu kan bukan sekadar soal PT. Karena kalau mau jujur, partai-partai yang lulus PT pun berapa banyak suaranya yang terbuang ketika dikonversi menjadi kursi. Contoh misalnya, PKB dan Nasdem. Real suara di lapangan adalah PKB lebih tinggi. Tapi ketika dikonversi jadi kursi, kan nggak beda-beda jauh amat itu Pak. Artinya ada sejumlah suara yang terbuang. Artinya pada waktu itu saya masih ingat, itu ada namanya penggabungan suara, stambus accord di level provinsi. Sehingga suara tidak habis di dapil, tapi kemudian masih ada sisa kursi yang diperebutkan menjadi level provinsi hitungan groupingnya. Dan saya kira itu cukup untuk menjawab salah satu pertanyaan suara yang terbuang ketika dihubungkan dengan variabel konversi suara menjadi kursi. Jadi banyak teknik lah kalau soal itu. Ya, saya tetap berpegang teguh kepada apa yang menjadi rasio desidendi putusan MK 90 yang atas dasar rasio desidendi itulah yang digunakan sebagai legal reasoning MK di dalam memutuskan putusan 161. Ingat putusan 161 ini adalah gugatan ke-7. Setelah 6 kali gugatan tentang ambang batas parliamentary threshold itu ditolak. Yang ke-7 dikabulkan. Kemudian ambang batas presidensial threshold semisal itu adalah sudah 23 kali diajukan, belum dikabulkan. Saya yakin akan dikabulkan berbasis rasio desidendi putusan MK 90 yang hari ini terbukti pada rasio desidendi putusan 161 tentang ambang batas. Saya yakin ke depan apapun yang restrict, yang menghalangi daulat rakyat itu harus dihilangkan. Tidak boleh ada satu daulat rakyat itu yang hilang. Ketiadaan yang satu menjadi tidak relevan seluruh yang lain. Itu hukum dasar daripada demokrasi. Jadi ke depan bagi saya Mbak, terima kasih pertama kepada Perludem. Pikiran Perludem itu sangat dalam. Dia membuat argumentasi tentang angka-angka meskipun yang itu ditolak oleh MK tentang semisal jika angkanya desimal bla bla bla. Tetapi ke depan bagi saya tidak hanya penyederhanaan partai politik dalam rangka memperkuat sistem presidensial itu dengan ambang batas. Kita bisa mensiasati dapil, semisal dengan model yang saya ajukan tadi, cukup satu orang satu partai mengajukan calon di satu kabupaten untuk satu kursi di kabupaten, sehingga orang nggak perang gitu. Sistem politiknya ini kan kita masih bukannya meraba-raba, kita masih terus membangun, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan juga kondisi dunia global. Nah, pembahasan per dapil satu kursi, ya jadi kita dibagi menjadi berapa 570 atau 580 dapil, itu juga banyak perdebatan juga. Apakah perlu ke arah sana atau perlu dibuat grouping atau perlu yang tadi saya bilang menggunakan sistem kayak Jerman ada party list sama ada popular list. Nah, ini ada banyak contoh-contoh di dunia. Dan kita paling sesuaikan dengan kondisi Indonesia. Nah,
diciptakan angka 4% dari mulai 2,5, 3,5 hingga 4%, ini kan ada prosesnya, ada historisnya. Dilihat dari bagaimana perkembangan di DPR, perkembangan di masyarakat, nah sehingga muncullah sistem yang ada saat ini. Nah bila mana putusan MK mengatakan bahwa ini belum konstitusional atau kurang tepat, nah ya sekarang tinggal DPR lagi kita menyesuaikan, kita terima masukan. Kan pada saat pembuatan RUU pemilu nanti kan secara terbuka juga, baik partai parlemen atau non parlemen juga dapat memberikan masukan. Tapi gini, untuk Golkar sendiri apakah PT-nya lebih baik tetap di 4% ataukah dinaikkan atau justru diturunkan? Nah, nanti jawabnya bisa jadi di luar. Atau merubah sistem itu kan perlu pendalaman yang jauh, yang benar-benar kita melihat dampaknya seperti apa gitu ya. Bang Doli bilang Golkar minta 5. Ya itu pernah kita bicarakan, apakah tetap anti akan 5 atau bisa sampai 7 atau turun lagi ke 3 atau 2,5, ya tergantung kan kesepakatannya antara para fraksi-fraksi dan juga kita ngelihat bagaimana animo masyarakat, apakah angka situ bisa diterima atau tidak. Karena PT di demokrasi-demokrasi negara barat kan sebenarnya nyaris tidak ada. Kayak Amerika kan tidak ada PT. Apakah berarti partainya itu banyak-banyak? Tapi yang lolos ya hanya itu aja kan, hanya Republikan, Demokrat itu aja bolak-balik selama kurang lebih 100 tahun terakhir. Baik, Mas Yedi. Jadi gimana kalau ternyata pada akhirnya partai-partai besar tetap justru menetapkan 4% atau bahkan naik? Sekarang sudah ada guidance ya dari MK. Setidaknya ada 6 guidance dari MK dan kami berharap teman-teman yang masuk parlemen besok untuk serius memegang itu, bahwa MK itu meminta pertama, MK itu mendekonstruksi 4% tidak punya basis argumentasi hukum apa-apa untuk menuju kepada penyederhanaan partai politik. Yang kedua, MK memberi guidance tidak boleh terjadi disproporsional antara suara rakyat dengan kursi sehingga terlalu banyak wasted vote. Itu yang membuat dia menjadi inkonstitusional. Yang ketiga adalah tetap berpikir tentang penyederhanaan partai, penguatan sistem presidensial, dan penyederhanaan proses politik. Teman-teman di DPR yang akan jadi besok, itulah yang diminta untuk berselancar di antara dua karang ini. Tidak boleh ada wasted vote, tetap menuju kepada sistem penyederhanaan. Tetapi bagi saya teman-teman, penyederhanaan itu sekali lagi tidak harus dengan ambang batas. Kita sudah lihat pemilu kemarin begitu bagaimana kita bermain di bawah ya. Itu harus kita akhiri. Ini awalan yang baru untuk kita perbaiki sistem pemilu yang jauh lebih baik. Demi suara rakyat dan demi kita semua. Gimana Mas Yanwar? Sekali lagi saya sampaikan ya, MK tidak mengendorse berapa yang harus diputuskan untuk pemilu 2029. Ini penting ya, supaya kita nggak salah paham. Artinya apa? Artinya norma barulah nanti akan menunjukkan berapa angka yang kita sepakati. Artinya apa lagi? Itu bisa turun, bisa naik loh. Bisa turun, bisa naik. Karena soal disproporsionalitas, soal kedaulatan rakyat, kita juga cek pemilu yang lalu. Masih ingat 2,5% PT Pak? Pemilu dua periode sebelumnya. 2,5. Itu suara yang terbuang sampai 19 juta Pak. Suara terbuang sampai 19 juta. Artinya apa? PT 2,5% saja suara terbuang sampai 19 juta. Tapi pada saat PT 3,5%, suara yang terbuang 2,9 juta. Kemudian yang terakhir pemilu 2019 PT 4%, suara yang terbuang 13. Untuk itulah PT tidak relevan untuk berbicara penyederhanaan. Hilangkan PT. Pakai sistem lain untuk penyederhanaan. Karena goalsnya adalah penyederhanaan partai politik, penyederhanaan proses politik. Ketika di DPR kita bisa menyederhanakan sistem fraksi majority dengan oposisi, di bawah kita sederhanakan sistem pendapilan. Buang logika tentang ambang batas sebagai cara menuju kepada penyederhanaan partai politik. Ketika dihubungkan dengan suara yang terbuang, maka itu tidak cukup variabel untuk menetapkan PT. Itu jika maksud tidak saya. ada PT, pasti tidak ada suara terbuang. Harus ada variabel lain untuk kita menginduk kepada pandangan MK. Jika tidak ada PT, pasti tidak ada suara terbuang kan? Basis akademiknya komprehensif, kemudian menyeluruh. Yang pertama tadi soal stabilitas pemerintahan, cara mengambil keputusan, soal representasi suara dengan kursi parlemen. Bahkan lebih jauh lagi PKB juga bertanya, ini angka 575 jumlah anggota dewan, ini dari mana basisnya? Ini kan harus juga dikaji. Banyak hal yang kita berikan. Baik, saya ke Mas Uki. Jadi bagaimana PSI memperjuangkan agar PT-nya itu turun atau bahkan hilang? Ya, pertama-tama saya ingin klarifikasi dulu ya, bahwa suara terbuang itu bukan
karena ambang batas. Makanya dari tadi saya selalu bilang quote unquote suara terbuang itu ketika ada rapat paripurna, tapi ada ratusan lebih anggota DPR kita yang tidak hadir di rapat paripurna. Itu yang pertama, ya. Itulah suara terbuang. Yang kedua, putusan MK itu kurang lebih saya rangkum ada 5. Yang pertama digunakan secara berkelanjutan, tadi sudah disebutkan. Yang kedua adalah ambang batas tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas, minimalisir suara yang terbuang. Itu poin kedua. Baru poin yang ketiga dibuat dalam rangka penyederhanaan parpol di parlemen. Yang keempat, perubahan selesai sebelum pemilu 2029. Yang kelima adalah libatkan semua kalangan termasuk parpol non parlemen. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa prioritas tertinggi ya ketika kita harus dihadapkan kepada satu proporsionalitas, kedua adalah penyederhanaan. Kita harus memilih kepada proporsionalitas. Baik. Gitu Mbak. Jadi yang paling penting di sini adalah apa? Jangan sampai ada suara rakyat yang tidak terwakilkan di DPR karena fungsi DPR di sini adalah perwakilan. Baik, tepuk tangan dulu. Saudara, ambang batas parlemen memang tidak bisa dipandang hanya sebuah angka. Ambang batas perlu dilihat sebagai upaya seleksi partai agar sistem presidensial semakin kuat. Menaikkan ambang batas dapat berdampak pada penyederhanaan partai. Sementara ambang batas terlalu rendah juga berpotensi mempertaruhkan kualitas partai. Formula yang tepat perlu dicari untuk menentukan ambang batas yang ideal agar nantinya tidak ada suara pemilih yang terbuang dan kualitas partai yang juga tidak berkurang. Saya Liviana Charlisa, kawal hasil perhitungan pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Sampai jumpa.